Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah kok. Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu seenake dhewe itu ya jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, Gus saya doakan gini-gini, saya mau nyalon bupati atau saya gini. Saya bilang gak waduh orang dungo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Ya doa selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asyadili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah cara madzhab Abul Hasan Asyadili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah, ya nggak kemana-mana kan. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya halaman 24 sama 25. Tak baca ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo, saya ini nabi barat dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak kiai jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang entas yang nakal, nak tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah itu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngajet itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita, misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi misalnya sering pacaran, setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja, padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu tidak apa-apa, buktinya Pak D itu tidak negur menengah. Ini berarti asukut
halal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti raja ponakan. Akhirnya ya ora rono. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponakannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponakannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, nggak gejlok-gejlokan. Itu nggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawa. Malah Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ngene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa mau pasar gue tasbih dulu iku mesti wong salaman ya lu donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dulu pening ndi? Maaf pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tua kok. Ini tanya. Jadi uraanku itu amden. Lho nek sampean asli. Asli uraan. Karena ada uraan lah tetap tidak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmukan. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak enzal itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul ibu sakit enzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ini saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Pas jenengan nyeluk, pas kalau kumpul bojo kula. Lah kula khawatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mu'min thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Penting kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang nggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang nggak pantas. Loh, ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua. Maimunah, ya Ummul Mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan bi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung Nabi pas Ramadan. Tanya Saudawa malah karena diambung, kalau Saudawa itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya aja jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya Ummul Mukminin gini-gini. Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya pakai ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung murah. Iku udah biasa di sini. Ya nasi bujune ayo. Nah ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa wis rada tuwa. Wah, aku ora tahu ya. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan gitu. Makanya dia balik
Semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ora pati ngaji. Contohnya ora iso, tapi mau gawe kaidah Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawan. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku yo gojo-gojo kan ambek makhluk itu. Yo buli-bulian jare sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan. Nah, itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, ini dintas sebagai pangeran, terus ditudono swarga. Gusti, swarga, sengiler tok wong wayu, roh wis ngiler tok. Ngerjaluk, Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wallahi, la as'alu ghairah. Mesti ghairah khoslah, ghairah tilkal khoslah. Ini ku, pokoknya selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi. Didono swarga, wong dokelono seru ribet kan. Yang bojone elek kan dendam tadi ning swarga. Swarga mu wis macam-macam. Gusti mosok roh tok. Ora oleh mlebu. Jarene ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya tidak minta surga, sementing nggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jannah. Setelah lama itu diadupno swarga, njuk mlebu swarga, terus diadupno neraka. Akhirnya ya sudah, saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Mung karuan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan, mlebu swarga tamanna, sangen-angen sebut jaluk apa? Orang ngangen-ngangen yang indah-indah laka wa asratu amsal yosiku tak turuti wa asratu amsalihah lan lipatan kesepuluh. Jawab wong lanang ya lucu. Atas tazi ubi wa antarabul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus dari pangeran la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat yang bantah pangeran atas alufia mayusidu via wasfikut, karena Allah dengan madzahirul jamal. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima, melangkahi. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan? Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Nggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril, reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya rohidatahu, Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah, tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50, gendena Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, gak menguntungkan kita sebetulnya, tapi yang menguntungkan. Sebenarnya tidak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kayak sholat seket. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, ada bantah. Bareng Nabi Musa, kenapa celuk pengira? Kalau akan sholat ping seket. Inna umataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai ke umatmu orang arah kuat seket rokat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna umati la tu. Umatku sing gagah-gagah ra iso menang umat. Berarti sebetulnya itu masih pakai gengsinya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Nah terus sebut ini irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah ya diringana mau 5 tok. Jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat.
wong umatku ora kuat. Jadi sebenarnya dia bilang umatku ora kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan. Masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek ya. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Bebas. Terus munggah ado-ado laupun. Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah. Saya ini malu sama Allah musuh. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa nggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam, ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim termasuk Nabi Musa ketika di itu ya nggak berani karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa nggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah, yaitu saya membunuh seseorang yang nggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal, dengan madzahirul jamal sampai kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bi mahamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal raiso dikirim nawang mati, amal raiso dikirim yang pengiran kok batu. Kalau kita yang mengirimkan nggak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok kodar raiso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya kodok kodar raiso dirubah sekali dicatat selesai dari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalilnya apa? Yang Allahu ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kunjuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang nggak terbatas kekuasaannya, nggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU yang macam-macam lah.
Ono sing potongane wedi itu hati-hati. Itu berarti makome Madhahirul Jalal. Ono sing amen guyon nek makome Madhahirul Jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, sesuk jelas. Nak guyu buanter kok nangis kok buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururi. Nggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim raina ini contohnya. Sampai merengut terus uripe susah. Nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang yang jadi rektor semua ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Terus tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ya. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh, hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah, karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai untuk istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid ngenteni kuliah se. Ngentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Terus kapan dia sholat ya? Jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Gus saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok, kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan? Tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, Bangun juga sering pesen saya, gue kudu seneng pegawai negeri. Dia sing jago agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Roba sama matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Ayahnya pas ketemu dosennya, saya tidak pernah ribet kan? Dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini, iya makanya ini kan bentuk kearifan. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan? Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina.
seorang lagi suka kawin tapi takut, itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini, ya, tapi kamu mau punya suami, ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani, meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai enggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena enggak tercatat. Tapi secara hukum santri enggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya. Nah, ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai, enggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku mlebu rokok mbak gak iso, dan itu buahnya. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi, karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA, HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa orang yang tanya, dari Kalimantan, dari Aceh. Gus, di kampung saya ada masjid 2 itu yang samana, ada yang dari orang perkotaan. Gus, di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah, dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini, harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan, manggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Panjang, bisa tutup Islam kalau kesuwan. Coba kalau tanya kiai kan enggak, ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Bisa Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok besuan gak oleh, gak takok ning kene. Saya biasa ditanya orang ngetek-ngetekan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sih. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Buatan prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, buatan prayogi ngendikan ngetenteng dalan ngenjang tengen dulu. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti nggak ada sholat kan? Ya makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden seneng, menteri seneng. Enggak juga, sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu seneng semua, karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng, presiden. Berarti yang sowan kiai itu mulai KUA, kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mudin kalau tanya lucu-lucu, Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitik ego gede. Akhirnya Gus ngerti nak kemanian langsung tak sebelah benda, terusannya Gus sah tau. Ribet.
Ya tak jawab, lah pite masih ngejek urip to. Terus urip Gus, wis sah cara madzhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi, yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Ini cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan besok apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal, yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai madzhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau madzhab Malik asal diselesaikan secara fauron, dan juga sebagian madzhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakok. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madzhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh enggak, karena ini urusan enggak penting. Jadi wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Men? Yuyu. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan, kalau yuyu silakan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ya agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan pergerakan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan, hidup 2 alam. Pertanyaannya, kepiting seperti itu enggak? Iya, kenapa? Kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu iya tadi saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, nggak ada enggak. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini, ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nah langsung kula sebelah halal apa haram? Gus kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram masih kecewa itu. Aduh, ini kiai ini beratnya. Ya akhirnya ya saya setelah itu Fatihah Imam Syafi'i ngapunten umat kula nu rahasia bagi madzhab jenengan tuh ndak sia. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Kita Fatihah Imam Syafi'i ini buat niat melawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Komite besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu, makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan, karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu senang banget, ridho itu puas, nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem, raditu itu marem, jadi yang ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.